Apa jadinya jika salah satu orang paling berpengaruh di dunia teknologi ternyata memiliki hubungan dekat dengan presiden paling kontroversial dalam sejarah Amerika? Elon Musk, sang inovator di balik Tesla, SpaceX, dan Neuralink, dikenal sebagai sosok yang ingin membawa manusia ke Mars. Tapi di balik ambisinya yang futuristik, ada hubungan menarik antara dirinya dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apakah ini hanya sekedar hubungan bisnis? Atau ada kepentingan politik dan kekuasaan yang lebih besar di baliknya? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Elon Reeve Musk lahir pada 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Ia adalah anak pertama dari Errol Musk, sang insinyur, dan May Musk, seorang model sekaligus ahli diet. Errol Musk dan May Musk menetap di Afrika Selatan karena faktor pekerjaan dan peluang ekonomi yang ada pada saat itu. Errol Musk lahir dan besar di Afrika Selatan. Ia adalah seorang insinyur elektro berbakat yang juga berprofesi sebagai pilot, pelaut, serta pengusaha properti. Dengan keahliannya di bidang teknik, Errol mendirikan perusahaan yang mengerjakan berbagai proyek infrastruktur. Selain itu, ia juga terlibat dalam industri pertambangan, termasuk kepemilikan saham dalam tambang zamrud di Zambia, meskipun klaim ini masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Kesuksesannya dalam bisnis membuatnya hidup dalam kemewahan di Pretoria, tempat ia membesarkan keluarganya. Sementara itu, May Musk memiliki latar belakang yang berbeda. Ia lahir di Kanada, tetapi sejak kecil keluarganya pindah ke Afrika Selatan karena ayahnya Dr. Joshua Heldman adalah seorang petualang dan ahli kesehatan alami. Bersama keluarganya, May menghabiskan masa kecil di Pretoria di mana ia mulai meniti karir sebagai model sejak usia 15 tahun. Seiring berjalannya waktu, ia juga menekuni bidang nutrisi dan mendirikan bisnis konsultasi gizi. May dikenal sebagai sosok yang mandiri dan tetap aktif berkarir meskipun telah menikah dan memiliki anak. Di Pretoria, Errol dan May membangun keluarga kecil mereka. Elon Musk lahir sebagai anak pertama, disusul oleh adiknya Kimball dan kemudian Tosca. Kehidupan keluarga ini tidak selalu harmonis. Orang tua Elon bercerai pada tahun 1980 ketika Elon masih berusia 9 tahun. Setelah perceraian, Elon lebih banyak tinggal bersama ayahnya meskipun hubungan mereka tidak selalu baik. Sejak kecil, Elon Musk menunjukkan minat yang luar biasa terhadap teknologi dan sains. Pada usia 10 tahun, ia menemukan kecintaannya pada komputer setelah mendapatkan komputer pertama dalam hidupnya, Commodore VIC-20. Komputer ini memiliki memori yang sangat terbatas, hanya sekitar 5 KB. Tetapi itu tidak menghalangi Elon untuk mendalami dunia pemrograman. Tanpa bimbingan guru atau kursus formal, ia belajar sendiri dari buku panduan pemrograman basic yang disertakan dalam komputer tersebut. Biasanya, seseorang memerlukan waktu sekitar 6 bulan untuk memahami bahasa pemrograman ini, tetapi Elon menyelesaikannya hanya dalam 3 hari. Ketertarikannya terhadap komputer semakin berkembang. Pada usia 12 tahun, ia menciptakan sebuah game sederhana bernama Blastar. Game ini adalah sebuah game tembak-tembakan berbasis teks yang mirip dengan game Space Invaders yang populer pada saat itu. Blastar mengharuskan pemain untuk mengendalikan pesawat luar angkasa dan menembak musuh dengan tujuan utama menghancurkan kapal kargo alien yang membawa senjata mematikan. Dengan kecerdikannya, Elon tidak hanya menciptakan game ini untuk bersenang-senang, tetapi juga melihat peluang untuk menjualnya. Ia berhasil menjual Blastar kepada sebuah majalah teknologi bernama PC and Office Technology dengan harga $500. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi seorang anak berusia 12 tahun. Transaksi ini menjadi pengalaman pertamanya dalam dunia bisnis dan teknologi, yang kemudian menjadi fondasi bagi ambisi besarnya di masa depan. Meskipun game Blastar tidak pernah diproduksi secara luas, kode sumbernya masih ada dan bisa ditemukan di internet. Bahkan di kemudian hari, seorang insinyur Google mengadaptasi game ini ke dalam versi yang dapat dimainkan secara online. Dari pengalaman menjual game ini, Elon belajar bahwa inovasi di bidang teknologi bisa menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Pengalaman masa kecil ini menunjukkan bahwa sejak dini, Elon Musk sudah memiliki pemikiran visioner. Ia tidak hanya tertarik pada teknologi,
tetapi juga memahami bagaimana mengubah ide menjadi sesuatu yang bernilai. Masa kecil Elon di Afrika Selatan penuh dengan tantangan. Dia dikenal sebagai anak yang pendiam dan sangat gemar membaca, tetapi lingkungan sekolahnya tidak selalu ramah. Ia sering menjadi korban perundungan hingga mengalami cedera serius. Namun, di balik kesulitannya, Elon menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam bidang teknologi dan sains. Pada usia 17 tahun, Elon Musk mengambil keputusan besar dalam hidupnya, meninggalkan Afrika Selatan untuk mencari peluang yang lebih baik di luar negeri. Keputusan ini bukan hanya tentang pendidikan, tetapi juga tentang masa depan yang lebih luas. Saat itu, Afrika Selatan masih berada di bawah rezim apartheid yang membatasi banyak aspek kehidupan termasuk peluang karir di bidang teknologi dan bisnis. Elon menyadari bahwa jika ia ingin berkembang, ia harus pergi ke tempat yang lebih menjanjikan. Tujuan pertamanya adalah Kanada, negara asal ibunya May Marks. Dengan kewarganegaraan Kanada yang dimiliki ibunya, Elon berhasil mendapatkan paspor Kanada yang memudahkannya untuk pindah tanpa harus melalui proses imigrasi yang rumit. Pada tahun 1989, dengan hanya sedikit uang di sakunya dan harapan besar di hatinya, ia berangkat ke Kanada sendirian. Setibanya di Kanada, Mark tidak langsung memiliki kehidupan yang nyaman. Ia tinggal sementara di rumah kerabatnya di Saskatchewan dan harus bekerja berbagai pekerjaan kasar untuk bertahan hidup. Ia pernah bekerja sebagai buruh di ladang gandum, membersihkan ruang boiler di pabrik kayu, hingga melakukan pekerjaan fisik berat lainnya. Meskipun sulit, pengalaman ini mengajarkannya tentang kerja keras dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Setelah beberapa bulan berjuang, Max akhirnya bisa mendaftar di Queen's University di Kingston, Ontario pada tahun 1990. Disinilah ia mulai membangun jejaring sosialnya dan lebih serius dalam mengejar impian. Queen's University memberinya lingkungan yang lebih kondusif untuk berkembang, baik secara akademik maupun sosial. Kampus ini pula ia bertemu dengan Justin Wilson, seorang mahasiswi yang kelak menjadi istri pertamanya. Setelah 2 tahun di Queen's University, Max memutuskan untuk pindah ke University of Pennsylvania di Amerika Serikat, di mana ia mendapatkan beasiswa. Ia kemudian melanjutkan studinya di bidang fisika dan ekonomi di Wharton School of Business, yang merupakan salah satu sekolah bisnis paling bergengsi di dunia. Di sini ia semakin mengasah pemikirannya tentang inovasi dan bisnis teknologi. Selama kuliah di UPenn, Max tidak hanya fokus kepada akademik, tetapi juga mencari peluang untuk menghasilkan uang. Ia bersama teman sekamarnya menyewa rumah besar dan mengubahnya menjadi tempat pesta dengan menjual tiket untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Selain itu, ia mulai menggali lebih dalam tentang energi terbarukan, eksplorasi luar angkasa, dan internet. 3 bidang yang kelak menjadi inti dari bisnisnya. Ia mengambil 2 jurusan, yaitu ekonomi di Wharton School of Business dan fisika di College of Art and Science. Kombinasi ini menunjukkan cara berpikirnya yang unik, di mana ia tidak hanya tertarik pada cara menghasilkan uang, tetapi juga bagaimana memahami hukum-hukum alam untuk menciptakan inovasi yang berdampak besar. Max menyadari bahwa ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil akan membawa dampak buruk dalam jangka panjang, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Ia mulai memikirkan bagaimana energi matahari dan listrik bisa menjadi solusi berkelanjutan bagi kebutuhan energi dunia. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar bagi Tesla dan Solar City, 2 perusahaan yang ia dirikan bertahun-tahun kemudian. Sejak kecil, Elon Musk sangat tertarik dengan luar angkasa dan eksplorasi planet lain. Selama di Pennsylvania, ia semakin yakin bahwa masa depan umat manusia harus melibatkan kolonisasi luar angkasa untuk memastikan keberlangsungan spesies manusia. Ia mulai membaca banyak buku tentang roket dan fisika luar angkasa, serta mengikuti perkembangan industri antariksa. Pemikiran ini kelak mendorongnya untuk mendirikan SpaceX, perusahaan yang bertujuan menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. Max juga mulai memahami potensi dan resiko kecerdasan buatan atau AI. Ia percaya bahwa AI bisa membawa manfaat besar bagi dunia, tetapi juga memiliki bahaya jika tidak dikembangkan dengan etika yang benar. Kelak pemikirannya ini mengarah pada keterlibatannya dalam OpenAI, sebuah organisasi yang berfokus pada pengembangan AI yang aman dan bermanfaat bagi manusia. Meskipun saat itu ia masih seorang mahasiswa,
Mark sudah berpikir jauh ke depan. Ia menyadari bahwa perubahan besar di dunia tidak datang dengan sendirinya, harus ada seseorang yang mengambil langkah pertama. Dengan pola pikir visioner ini, ia mulai menyusun strategi tentang bagaimana ia bisa berkontribusi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Di akhir masa kuliahnya, Elon Musk semakin yakin bahwa untuk mewujudkan ambisi-ambisinya, ia harus berada di pusat inovasi dunia, yaitu Silicon Valley. Maka setelah lulus dari University of Pennsylvania, ia langsung berangkat ke California untuk mengejar impiannya dalam dunia teknologi. Setelah lulus dari University of Pennsylvania atau UPenn, Elon Musk melanjutkan pendidikannya di Stanford University pada tahun 1995 untuk mengambil program doktoral di bidang fisika terapan dan ilmu material. Setelah hanya 2 hari di Stanford, ia membuat keputusan berani yaitu drop out dan memilih untuk membangun bisnisnya sendiri di Silicon Valley. Pada saat itu, era internet sedang berkembang pesat dan Musk melihat potensi besar dalam industri ini. Ia ingin menjadi bagian dari revolusi digital yang sedang terjadi. Langkah pertama Musk di dunia bisnis adalah mendirikan Zip2, sebuah perusahaan perangkat lunak yang menyediakan peta dan direktori bisnis online untuk surat kabar. Ia mendirikan perusahaan ini bersama saudaranya Kimball Musk dengan modal awal dari investor kecil serta hasil tabungan mereka. Dengan teknologi ini, pengguna bisa mencari informasi tentang restoran, toko, atau layanan profesional di sekitar mereka, lengkap dengan peta digital yang menampilkan lokasi bisnis tersebut. Zip2 tidak hanya sekedar direktori bisnis, tetapi juga menjadi solusi bagi surat kabar yang ingin bertahan di era digital. Perusahaan ini menyediakan platform yang memudahkan surat kabar untuk menawarkan layanan online kepada pelanggan mereka, seperti pencarian bisnis lokal dan petunjuk arah. Awalnya, Musk dan Kimball tidur di kantor dan mandi di gym terdekat untuk menghemat biaya. Mereka bekerja tanpa lelah, seringkali tidur hanya beberapa jam di lantai kantor. Namun kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Zip2 berhasil menarik perhatian perusahaan besar dan pada tahun 1999, Compaq mengakuisisi Zip2 seharga 307 juta US dollar. Dari penjualan ini, Musk menerima sekitar 22 juta US dollar. Dengan modal yang didapat dari Zip2, Musk tidak berpuas diri. Pada tahun 1999, ia mendirikan X.com, sebuah perusahaan layanan keuangan online yang bertujuan mengubah cara transaksi keuangan dilakukan. X.com memungkinkan pengguna untuk mengirim uang secara digital yang pada saat itu merupakan konsep revolusioner. X.com mengembangkan sistem transfer uang online yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima uang dengan mudah melalui internet. Ini adalah terobosan besar pada saat itu karena kebanyakan orang masih mengandalkan metode tradisional seperti cek atau transfer bank yang memakan waktu. Musk dan timnya juga menekankan pentingnya keamanan dalam transaksi online yang menjadi kunci untuk membangun kepercayaan pengguna di era awal internet. X.com kemudian berkembang menjadi PayPal setelah bergabung dengan perusahaan pesaing Confinity. Musk tetap menjadi CEO PayPal hingga tahun 2000 ketika Dewan Direksi menggantikannya karena perbedaan visi dalam strategi bisnis. Namun Musk tetap memiliki saham besar di perusahaan tersebut. Pada tahun 2002, eBay mengakuisisi PayPal seharga 1,5 miliar US dollar dalam bentuk saham, dan Musk menerima sekitar 180 juta US dollar dari transaksi ini. Dengan uang ini, ia bisa mengejar impian yang lebih besar, bukan sekedar layanan keuangan, tetapi masa depan manusia di luar angkasa, energi terbarukan, dan transportasi canggih. Setelah sukses di dunia internet, Musk kembali ke ambisi lamanya menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. Pada tahun 2002, ia mendirikan SpaceX atau Space Exploration Technologies Corporation dengan tujuan membuat perjalanan luar angkasa lebih murah dan efisien. SpaceX memulai perjalanannya dengan tekad yang kuat, tetapi jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Musk menginvestasikan sebagian besar kekayaannya dari penjualan PayPal ke perusahaan ini. Namun, tahun-tahun awal SpaceX dipenuhi dengan kegagalan dan tantangan besar. 3 peluncuran roket pertama SpaceX, yaitu Falcon 1, berakhir dengan ledakan, dan setiap kegagalan ini bukan hanya pukulan finansial, tetapi juga ujian mental bagi Musk dan timnya. Pada saat itu, banyak yang meragukan visi Musk, bahkan menganggapnya mustahil. SpaceX hampir kehabisan uang dan Musk sendiri menghadapi resiko kebangkrutan. Namun ia tetap teguh pada keyakinannya. Dalam sebuah wawancara,
Mark mengungkapkan bahwa ia mempertimbangkan untuk menginvestasikan sisa uangnya ke SpaceX, meskipun itu berarti ia bisa kehilangan segalanya. Mark hampir kehabisan uang dan menghadapi resiko kebangkrutan. Pada tahun 2008, setelah 3 kali kegagalan berturut-turut, SpaceX melakukan peluncuran keempat Falcon 1. Kali ini, roket tersebut berhasil mencapai orbit. Keberhasilan ini menjadi momen bersejarah karena Falcon 1 adalah roket pertama yang dikembangkan swasta yang berhasil mencapai orbit bumi. Kesuksesan ini tidak hanya membuktikan bahwa SpaceX mampu menciptakan teknologi luar angkasa yang andal, tetapi juga menarik perhatian NASA. Tak lama setelah peluncuran sukses itu, NASA memberikan kontrak senilai 1,6 miliar US dollar kepada SpaceX untuk mengirim kargo ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS melalui program Komersial Resupply Service atau CRS. Kontrak ini menjadi titik balik besar bagi SpaceX, menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dan membuka jalan bagi proyek-proyek ambisius di masa depan. Sejak saat itu, SpaceX berkembang pesat dan berhasil menciptakan berbagai inovasi besar yang dimulai dengan Falcon 9, roket revolusioner yang dirancang untuk bisa digunakan kembali. Pada tahun 2015, SpaceX membuat sejarah dengan berhasil mendaratkan tahap pertama Falcon 9 setelah peluncuran. Sebuah pencapaian yang sebelumnya dianggap mustahil. Ini tidak hanya membuktikan bahwa roket bisa digunakan kembali, tetapi juga mengurangi biaya peluncuran secara drastis, membuka jalan bagi misi luar angkasa yang lebih terjangkau. Falcon 9 menjadi tulang punggung SpaceX, digunakan untuk meluncurkan satelit, mengirim kargo ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, dan bahkan membawa astronot ke orbit. Selain Falcon 9, SpaceX mengembangkan Dragon, sebuah kapsul luar angkasa yang awalnya dirancang untuk mengangkut kargo ke ISS. Dragon menjadi kapsul komersial pertama yang berhasil mengirimkan kargo ke ISS dan kembali ke bumi dengan selamat. Namun SpaceX tidak berhenti di situ. Pada tahun 2020, mereka meluncurkan Crew Dragon, versi kapsul Dragon yang dirancang untuk membawa astronot. Ini menjadikan SpaceX perusahaan swasta pertama yang mengirim manusia ke orbit, memulihkan kemampuan Amerika Serikat untuk meluncurkan astronot dari tanah sendiri setelah program Space Shuttle berakhir. Crew Dragon menjadi andalan dalam misi-misi berawak NASA. Namun ambisi SpaceX tidak berhenti di orbit bumi. Elon Musk memiliki visi yang jauh lebih besar, menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. Untuk mewujudkan visi ini, SpaceX mengembangkan Starship, roket raksasa yang dirancang untuk misi ke Mars dan tujuan antariksa lainnya. Starship yang sepenuhnya dapat digunakan kembali, mampu membawa hingga 100 orang atau lebih dari 100 ton kargo. Proyek ini masih dalam tahap pengembangan, dengan uji coba peluncuran dan pendaratan yang terus dilakukan. Meskipun beberapa uji coba berakhir dengan ledakan, setiap kegagalan memberikan pelajaran berharga untuk perbaikan desain. Starship diharapkan menjadi kendaraan utama untuk kolonisasi Mars di masa depan. Selain Starship, SpaceX juga meluncurkan proyek Starlink, konstelasi satelit yang bertujuan menyediakan internet berkecepatan tinggi ke seluruh dunia, terutama di daerah terpencil. Ribuan satelit Starlink telah diluncurkan, membentuk jaringan global yang mampu memberikan akses internet ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau. Starlink telah digunakan dalam situasi darurat seperti bencana alam untuk menyediakan koneksi internet yang cepat. SpaceX juga melayani peluncuran komersial untuk perusahaan swasta, pemerintah, dan organisasi internasional yang menjadikannya pemain utama dalam pasar peluncuran satelit global. Selain mengejar ambisi luar angkasa, Musk juga tertarik untuk mengubah industri otomotif. Pada tahun 2004, ia bergabung dengan Tesla Motors, sebuah perusahaan rintisan yang ingin mengembangkan mobil listrik. Meskipun bukan pendiri awal, Musk menjadi investor utama dan akhirnya mengambil peran sebagai CEO pada tahun 2008. Di bawah kepemimpinannya, Tesla berhasil mengembangkan berbagai model mobil listrik yang sangat sukses, seperti Tesla Roadster, Model S, Model X, Model 3, dan Model Y. Tesla juga memimpin inovasi dalam teknologi baterai dan energi terbarukan dengan proyek seperti Solar City dan Powerwall. Solar City menawarkan panel surya untuk dipasang di atap rumah atau bangunan komersial. Perusahaan ini menggunakan model bisnis yang inovatif, di mana pelanggan tidak perlu membeli panel surya secara langsung,
tetapi bisa menyewanya atau membayarnya melalui perjanjian pembelian energi. Sedangkan Powerwall adalah baterai lithium-ion berkapasitas tinggi yang dapat menyimpan energi matahari yang dihasilkan oleh panel surya. Ini memungkinkan rumah tangga untuk menggunakan energi matahari, bahkan ketika matahari tidak bersinar seperti di malam hari atau saat cuaca mendung. Pada tahun 2013, Elon Musk kembali mengejutkan dunia dengan memperkenalkan konsep Hyperloop, sebuah sistem transportasi super cepat yang dirancang untuk menghubungkan kota-kota besar dalam waktu singkat. Hyperloop yang digambarkan sebagai mode transportasi generasi kelima menggunakan tabung vakum dan pot berteknologi levitasi magnetik untuk mencapai kecepatan hingga 1.200 km per jam. Meskipun Musk tidak mengembangkan Hyperloop sendiri, ia merilis desain open source yang menginspirasi banyak perusahaan seperti Virgin Hyperloop untuk mewujudkan visi ini. Pada tahun 2020, Virgin Hyperloop berhasil melakukan uji coba pertama dengan penumpang manusia yang membuktikan bahwa konsep ini bukan sekedar mimpi. Namun, tantangan teknis dan biaya infrastruktur yang tinggi masih menjadi penghalang besar untuk mewujudkan Hyperloop secara global. Tak lama setelah Hyperloop, Musk mendirikan Neuralink pada tahun 2016, sebuah perusahaan yang bertujuan mengembangkan brain computer interface. Neuralink menciptakan perangkat kecil bernama Link yang ditanamkan di otak untuk membaca dan menstimulasi aktivitas syaraf. Tujuannya adalah membantu mengobati penyakit neurologis seperti Parkinson dan Alzheimer, serta meningkatkan kemampuan kognitif manusia. Pada tahun 2020, Neuralink menunjukkan kemajuannya dengan mendemonstrasikan seekor babi bernama Gertrude yang memiliki chip Neuralink dan bisa bermain video game menggunakan pikirannya. Pada tahun 2021, uji coba pada monyet berhasil dilakukan, dan pada tahun 2023 Neuralink mendapatkan persetujuan FDA untuk uji coba klinis pada manusia. Musk membayangkan masa depan di mana Neuralink memungkinkan manusia untuk berkomunikasi secara telepati atau bahkan bersaing dengan kecerdasan buatan. Sementara itu, pada tahun yang sama Musk mendirikan The Boring Company sebagai respons terhadap kemacetan lalu lintas yang ia alami di Los Angeles. Perusahaan ini bertujuan menciptakan jaringan terowongan bawah tanah untuk mengurangi kemacetan dan mempercepat transportasi perkotaan. The Boring Company mengembangkan teknologi pengeboran terowongan yang lebih cepat dan efisien, serta menciptakan sistem transportasi bawah tanah bernama Loop, di mana kendaraan listrik seperti Tesla dapat melaju dengan kecepatan tinggi melalui terowongan. Proyek pertama mereka, terowongan sepanjang 1,14 mil di Las Vegas Convention Center, berhasil dioperasikan pada tahun 2021. Saat ini, The Boring Company sedang mengerjakan proyek ambisius Vegas Loop yang akan menghubungkan berbagai lokasi di Las Vegas termasuk bandara dan stadion. Ketiga proyek ini, Hyperloop, Neuralink, dan The Boring Company mencerminkan visi besar Elon Musk untuk mengatasi tantangan umat manusia, mulai dari transportasi, kesehatan, hingga infrastruktur. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, mereka telah menunjukkan potensi untuk mengubah dunia secara radikal. Elon Musk terus mendorong batas-batas teknologi, membuktikan bahwa dengan kerja keras, inovasi, dan keyakinan tidak ada mimpi yang terlalu besar. Dari transportasi super cepat hingga brain computer interface, Elon Musk dan perusahaannya terus menciptakan masa depan yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Namun perjalanan Musk tidak selalu mulus. Ia sering terlibat kontroversi, terutama di media sosial. Beberapa komentarnya di Twitter bahkan sempat memicu perdebatan besar. Pada tahun 2018, Musk men-tweet bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk mengambil Tesla private dengan dana yang sudah terjamin, dan tweet ini menyebabkan saham Tesla melonjak, tetapi kemudian terungkap bahwa pendanaan tersebut belum pasti. Akibatnya, Elon Musk digugat oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat karena dianggap menyesatkan investor. Musk akhirnya menyelesaikan gugatan ini dengan membayar denda 20 juta US dollar dan setuju untuk mengundurkan diri sebagai ketua Dewan Tesla selama 3 tahun. Ia juga diharuskan mendapatkan persetujuan dari pengacara Tesla sebelum men-tweet tentang informasi yang bisa mempengaruhi saham perusahaan. Selama pandemi COVID-19, Musk membuat beberapa pernyataan yang menuai kritik. Ia menyebut kekhawatiran tentang virus corona sebagai kepanikan dan men-tweet bahwa angka kasus COVID-19 akan mendekati 0 dalam waktu singkat. Ia juga menentang kebijakan lockdown dan memaksa pabrik Tesla di California untuk dibuka kembali meskipun ada peringatan dari otoritas setempat. Sikap ini dianggap tidak bertanggung jawab oleh banyak orang.
Mark juga dikenal karena tuntutan kerja yang tinggi di perusahaannya. Beberapa mantan karyawan Tesla dan SpaceX mengeluh tentang budaya kerja yang melelahkan, termasuk jam kerja yang panjang dan tekanan yang ekstrim. Pada tahun 2018, sebuah investigasi oleh The Guardian mengungkapkan bahwa Tesla menggunakan tenaga kerja sementara dari negara-negara miskin untuk membangun pabrik di Nevada dengan kondisi kerja yang buruk. Mark seringkali berseteru dengan media dan jurnalis, terutama yang menulis artikel kritis tentang Tesla atau SpaceX. Ia pernah menuduh media memiliki bias negatif terhadapnya, dan bahkan menciptakan situs bernama Pravda yang berarti kebenaran dalam bahasa Rusia untuk menilai kredibilitas berita. Mark juga sering membuat komentar politik yang kontroversial, misalnya ia men-tweet dukungan untuk Partai Republik AS yang mengejutkan banyak penggemarnya yang cenderung progresif. Ia juga membuat lelucon tentang Elizabeth Warren, senator AS yang kritis terhadap kekayaan besar dengan menyebutnya Senator Karen, istilah slang untuk wanita yang suka mengeluh. Pada tahun 2022, Musk mengumumkan rencana untuk mengakuisisi Twitter seharga 44 miliar US dollar. Proses ini penuh dengan drama, termasuk ancaman Musk untuk membatalkan kesepakatan karena masalah bot di platform. Setelah akuisisi selesai, Musk membuat perubahan besar termasuk memecat ribuan karyawan, mengubah kebijakan moderasi konten, dan menghidupkan kembali akun-akun kontroversial yang sebelumnya diblokir. Langkah-langkah ini menuai kritik dari pengguna dan pakar yang khawatir tentang penyebaran misinformasi dan kebencian di platform. Musk juga mengganti nama Twitter menjadi X, menghapus branding ikonik burung biru yang dianggap sebagai langkah kontroversial. Elon Musk sering memperingatkan tentang bahaya kecerdasan buatan atau AI, menyebutnya sebagai ancaman eksistensial bagi umat manusia. Namun, ia juga mendirikan perusahaan AI seperti Neuralink dan xAI yang dianggap ironis oleh banyak orang. Pada tahun 2023, Elon Musk menandatangani surat terbuka yang menyerukan jeda dalam pengembangan AI, tetapi kemudian dilaporkan bahwa ia sedang mengembangkan proyek AI sendiri. Di dunia internasional, Musk juga memiliki pengaruh yang besar. Di China, Tesla memiliki pabrik besar di Shanghai, dan Musk sering memuji pemerintah China atas dukungannya terhadap industri mobil listrik. Namun hubungannya dengan China juga menuai kritik, terutama terkait isu hak asasi manusia. Selama invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Musk menyediakan sistem Starlink untuk membantu komunikasi Ukraina, tetapi ia juga membuat komentar kontroversial tentang konflik tersebut, termasuk menyarankan solusi yang dianggap merugikan Ukraina. Elon Musk juga dikenal sebagai sosok yang menjaga netralitas politik, meskipun ia tidak ragu untuk menyuarakan pendapatnya tentang isu-isu tertentu. Netralitas ini terlihat dari caranya berinteraksi dengan politisi dari berbagai spektrum politik, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, serta sikapnya yang cenderung pragmatis dalam mendukung kebijakan yang menguntungkan perusahaannya. Pada pemilu 2016, Elon Musk tidak pernah secara resmi atau terbuka mendukung Donald Trump dalam kampanye presiden atau pemilihan umum. Meskipun demikian, hubungan antara Musk dan Trump cukup kompleks dan seringkali menjadi sorotan media. Hubungan ini lebih bersifat pragmatis dan berfokus pada kepentingan bisnis serta kebijakan tertentu, terutama di bidang luar angkasa dan energi. Musk yang dikenal sebagai sosok yang netral secara politik, cenderung bekerja sama dengan politisi dari kedua partai jika itu menguntungkan perusahaannya. Namun, ia juga tidak ragu untuk mengkritik Trump ketika ia tidak setuju dengan kebijakannya. Salah satu area di mana Musk dan Trump memiliki kesamaan adalah dalam kebijakan luar angkasa. Trump memiliki visi untuk mengembalikan Amerika Serikat ke puncak eksplorasi luar angkasa, dan Musk serta SpaceX memainkan peran kunci dalam mewujudkan visi ini. Pada tahun 2017, Trump membentuk kembali National Space Council, sebuah badan yang bertujuan untuk menasehati presiden tentang kebijakan luar angkasa. Musk diundang untuk bergabung dalam pertemuan-pertemuan penting dewan ini dan secara aktif mendukung program Artemis yang bertujuan mengembalikan manusia ke bulan pada tahun 2024. SpaceX memenangkan kontrak besar dari NASA selama pemerintahan Trump, termasuk kontrak untuk mengembangkan sistem pendaratan manusia di bulan. Selain itu, Trump menghadiri peluncuran Falcon Heavy pada tahun 2018, roket paling kuat di dunia pada saat itu, dan memuji Musk serta tim SpaceX atas pencapaian mereka. Meskipun ada kesamaan dalam beberapa kebijakan,
Musk dan Trump juga memiliki perbedaan pandangan dalam beberapa hal. Elon Musk adalah pendukung kuat energi terbarukan dan seringkali mengkritik kebijakan Trump yang merugikan lingkungan seperti menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris. Selain itu, Musk yang merupakan imigran dari Afrika Selatan mengkritik kebijakan imigrasi ketat Trump termasuk larangan perjalanan dari beberapa negara mayoritas Muslim. Namun Musk juga menyambut baik upaya Trump untuk mengurangi regulasi bisnis yang dianggapnya dapat membantu perusahaan seperti Tesla dan SpaceX. Elon Musk mulai menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam pemerintahan Presiden Donald Trump sejak tahun 2024. Setelah pemilihan ulang Trump, Musk sering hadir di Mar-a-Lago, yaitu resor mewah dan klub pribadi yang dimiliki oleh Donald Trump, sehingga media menyebutnya sebagai presiden bayangan atau presiden tidak resmi. Pada tahun 2025, Elon Musk memainkan peran penting dalam pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai Kepala Department of Government Efficiency, sebuah badan baru yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemerintah Amerika Serikat. Meskipun Elon Musk tidak menerima gaji resmi, ia diberi wewenang luas untuk meninjau dan mereformasi berbagai program pemerintah. Salah satu langkah signifikan yang diambil Musk adalah mengusulkan pemotongan besar-besaran pada program tunjangan federal, termasuk jaminan sosial dengan alasan adanya penipuan dan pemborosan yang meluas. Ia memperkirakan potensi penipuan mencapai 500 miliar hingga 700 miliar US dollar, meskipun angka ini jauh lebih tinggi dari perkiraan lembaga pengawas. Selama pertemuan kabinet di Gedung Putih, terjadi ketegangan antara Musk dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio terkait pengurangan staf di Departemen Luar Negeri. Pertemuan tersebut memanas hingga Presiden Trump harus campur tangan untuk meredakan situasi. Meskipun ada ketegangan, Rubio kemudian memuji upaya tim Musk dalam meningkatkan efisiensi pemerintah. Selain itu, Musk juga terlibat dalam pengurangan program USAID dengan lebih dari 80% program dibatalkan setelah tinjauan selama 6 minggu. Ini mengakibatkan penghentian 5.200 kontrak dan pemotongan dana miliaran dolar. Peran Musk dalam pemerintahan Trump menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan, terutama terkait dengan kontrak pemerintah yang melibatkan perusahaannya, seperti jaringan satelit Starlink. Beberapa pihak mengkritik penunjukan Musk sebagai langkah menuju oligarki dalam demokrasi Amerika. Musk juga mengklaim bahwa platform media sosialnya X mengalami serangan cyber besar-besaran yang menyebabkan gangguan layanan. Meskipun tidak ada bukti konkret, Musk menyatakan adanya kemungkinan keterlibatan negara tertentu dalam serangan tersebut. Secara keseluruhan, pertemuan dan kolaborasi terbaru antara Elon Musk dan Presiden Trump berfokus pada upaya restrukturisasi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, meskipun menghadapi tantangan dan kontroversi di berbagai sektor. Elon Musk adalah sosok penuh paradoks, seorang jenius yang menyulap mimpi menjadi realitas, sekaligus figur yang kerap mengundang badai kritik. Di satu sisi, dialah arsitek di balik revolusi mobil listrik Tesla, koloni Mars ala SpaceX, dan jaringan syaraf buatan Neuralink, inovasi yang mengubah wajah transportasi, antariksa, dan teknologi manusia. Namun di sisi lain, tweet-tweetnya yang provokatif, gaya kepemimpinan yang kontroversial, dan ambisi yang kerap dianggap utopis, membuatnya menjadi tokoh fiksi ilmiah yang terjun ke dunia nyata. Namun satu hal tak terbantahkan, Musk telah menorehkan pengaruh sedalam gravitasi bumi di dunia modern. Ia membuktikan bahwa kegilaan terhadap masa depan bisa menembus tembok skeptisisme, dari roket yang mendarat vertikal hingga mobil yang dikemudikan oleh kode komputer. Pertanyaannya kini bukan apakah visinya tentang manusia sebagai spesies multiplanet mungkin terwujud, tetapi seberapa jauh kita bersedia mengikuti langkahnya menembus batas langit. Apakah Mars akan menjadi mahakaryanya, atau justru kegagalan terbesar abad ini? Sejarah mungkin belum bisa menjawab. Tapi seperti Edison atau Da Vinci, Musk telah mengukir namanya sebagai ikon abad ke-21. Pengingat bahwa dunia tak pernah bergerak maju oleh mereka yang berjalan di jalan rata, melainkan oleh para pemimpi yang berani menggambar peta bintang sendiri. Sampai di ujung labirin kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.